Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pajak pertambahan nilai, pajak pertambahan barang mewah, dan bea materai. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Vicky Devon Pramudita Nainggolan dengan NPM 276. Perkenalkan, nama saya Natali Soeharto dengan NPM akhir 087. Perkenalkan, nama saya Nadina Salsabila dengan NPM akhir 205. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azizah Ramadhani Effendi dengan NPM akhir 215. Perkenalkan, nama saya Julia Ayu Lestari dengan NPM akhir 307. Baik, untuk selanjutnya yaitu tentang teori dan konsep PPN, PPNBM, dan bea materai, di mana PPN merupakan pajak yang dipungut oleh wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan pemerintah yang berstatus pengusaha kena pajak atau PKP atas transaksi jual beli barang kena pajak PKP dan atau jasa kena pajak JKP. Dan selanjutnya yaitu adalah PPNBM, di mana PPNBM ini sendiri merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. PPNBM ini sendiri hanya dikenakan satu kali pada saat penyerahan barang ke produsen. Dan yang terakhir ada bea materai, yang dimana bea materai ini merupakan pajak atas dokumen yang terutang sejak saat dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau diserahkan kepada pihak lain bila dokumen itu hanya dibuat oleh satu pihak. Baik, sekarang kita akan membahas tentang objek, bukan objek, dan dikecualikan dari PPN, PPNBM, dan bea materai. Pertama, kita akan bahas tentang objek PPN. PPN atau pajak pertambahan nilai dikenakan atas penyerahan barang kena pajak atau BKP dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, lalu impor BKP, penyerahan JKP dalam daerah pabean dilakukan oleh pengusaha, lalu pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dalam daerah pabean, lalu pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, lalu ekspor BKP berwujud oleh PKP, lalu ekspor BKP tidak berwujud oleh BKP, dan ekspor JKP oleh PKP. Secara khusus, PPN juga dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. Lalu yang kedua tentang penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP. Kemudian berikut adalah yang bukan menjadi objek PPN dalam hal barang. Pertama ada barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Lalu yang kedua, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Lalu yang ketiga, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering, serta uang, emas, batangan, dan surat berharga. Yang ini adalah bukan objek PPN dalam bentuk jasa. Jenis jasa yang tidak dikenai PPN adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut. Ada jasa pelayanan kesehatan medik, pelayanan sosial, keagamaan, pendidikan, kesenian dan hiburan, lalu jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, lalu jasa penyediaan tempat parkir, jasa boga atau catering, jasa penyiaran tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat, di air, dan udara, lalu jasa perhotelan. Kemudian kita akan membahas tentang objek PPNBM. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994 yang kini sudah mengalami perubahan, yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, dan telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau Undang-Undang HPP, yang termasuk dalam objek PPNBM adalah sebagai berikut. Yang pertama merupakan barang-barang kebutuhan pokok, lalu yang kedua hanya dikonsumsi oleh orang-orang atau masyarakat tertentu, lalu yang ketiga umumnya hanya dikonsumsi oleh orang-orang yang memiliki penghasilan tinggi, dan yang terakhir dikonsumsi demi status atau untuk menunjukkan status sosialnya. Lalu lebih lanjut lagi, ada beberapa barang yang digunakan PPNBM, diantaranya kendaraan bermotor, kecuali mobil ambulan, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran, mobil tahanan, kendaraan angkutan umum, dan kendaraan untuk kepentingan negara.
Lalu yang kedua, kelompok hunian mewah kayak rumah mewah, apartemen, kondominium, townhouse, dan sejenisnya. Lalu kelompok pesawat udara, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga. Lalu kelompok balon udara, kemudian kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya kecuali untuk keperluan negara, dan kelompok kapal pesiar mewah kecuali untuk kepentingan negara, angkutan umum, atau usaha pariwisata. Sekarang kita akan bahas yang bukan jadi objek PPNBM. Pertama ada kendaraan CKD, kendaraan sasis, kendaraan pengangkutan barang, kendaraan bermotor beroda 2 dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 250 cc, dan kendaraan bermotor untuk pengangkutan 16 orang atau lebih termasuk pengemudi. Dan gak hanya itu, PPNBM dibebaskan atas impor atau penyerahan atas kendaraan berupa ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, dan kendaraan pengangkutan umum. Kemudian kendaraan protokoler kenegaraan, kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10-15 orang, termasuk pengemudi, yang digunakan untuk kendaraan dinas TNI atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kendaraan patroli TNI atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian kita akan bahas objek bea materai. Bea materai sendiri dikenakan atas dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang sifatnya perdata, misalnya seperti surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, dan yang lain yang sejenis. Lalu akta notaris beserta glose, salinan, dan kutipannya. Kemudian akta pejabat pembuat akta tanah beserta salinan dan kutipannya. Lalu surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Lalu dokumen transaksi surat berharga dan dokumen lelang. Kemudian dokumen digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Ini adalah yang bukan menjadi objek bea materai. Pertama ada dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang, segala bentuk ijazah, tanda terima pembayaran gaji, pensiun, tunjangan, dan pembayaran lain yang berkaitan dengan hubungan kerja. Lalu tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk oleh negara. Kemudian kwitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu yang asal dari kas negara, kas pemerintahan daerah, bank, dan lembaga lain yang ditunjuk oleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi, kemudian dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga, pembayaran uang simpanan kepada penyimpan oleh bank, koperasi, dan badan lain yang menyelenggarakan penyimpanan uang, atau pengeluaran surat berharga oleh kustodian kepada nasabah, kemudian surat gadai, lalu tanda pembagian keuntungan, bunga, atau imbal hasil dari surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun, serta dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter. Lalu, 4 hal yang dikecualikan dari bea materai. Pertama, dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah atau bangunan dalam rangka percepatan proses penanganan dan pemulihan kondisi sosial ekonomi suatu daerah karena bencana alam. Lalu yang kedua, dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah atau bangunan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat keagamaan atau sosial non-komersial. Lalu yang ketiga, dokumen yang diperlukan dalam rangka mendorong atau melaksanakan program pemerintah atau kebijakan lembaga yang berwenang di bidang moneter atau jasa keuangan. Dan yang terakhir, dokumen yang terkait pelaksanaan perjanjian internasional yang telah mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perjanjian internasional atau berdasarkan asas timbal balik. Nah, selanjutnya yaitu tarif pajak pertambahan nilai. Tarif pajak pertambahan nilai terbagi menjadi dua, yaitu tarif umum dan tarif khusus. Jika disesuaikan dengan pasal 7 Undang-Undang PPN nomor 42 tahun 2009, disebutkan bahwa besar tarif PPN adalah sebagai berikut. Yang pertama, tarif umum adalah 10% untuk penyerahan dalam negeri, lalu tarif khusus, ekspor adalah 0% yang diterapkan atas ekspor barang kena pajak berwujud maupun tidak berwujud dan ekspor JKP. Lalu, tarif pajak sebesar 10% dapat berubah menjadi lebih rendah, yaitu sebesar 5% dan paling tinggi 15%, sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah. Sedangkan, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, maka tarif PPN mengalami kenaikan secara bertahap, di mana pada tarif umum, tarif PPN 11% berlaku mulai 1 April 2022. Lalu peraturan terbaru menunjukkan bahwa tarif 20% paling lambat akan diperlakukan pada 1 Januari 2025. Lalu, untuk tarif khusus dari
peraturan terbaru ini adalah adanya kemudahan pemungutan PPN, tetapi atas jenis barang atau jasa tertentu atau sektor usaha tertentu yang diterapkan tarif PPN final. Misalnya 1%, 2%, 3% dari peredaran usaha yang diatur dengan peraturan Kementerian Keuangan. Nah, selanjutnya yaitu saat dan tempat terutang dari pajak pertambahan nilai. Jadi, saat terutang PPN atas kegiatan membangun sendiri dimulai pada saat dibangunnya bangunan sampai dengan bangunan selesai. Lalu, kegiatan membangun sendiri yang dilakukan secara bertahap dianggap merupakan satu kesatuan kegiatan sepanjang tenggang waktu antara tahapan-tahapan tersebut tidak lebih dari 2 tahun. Dan tempat dari PPN atas kegiatan membangun sendiri adalah tempat bangunan tersebut didirikan. Nah, selanjutnya yaitu tarif PPNBM. Menurut pasal 8 Undang-Undang PPN, tarif PPNBM ditetapkan dalam beberapa kelompok tarif, di mana tarif paling rendah adalah 10% dan tarif paling tinggi adalah 200%. Tarif-tarif ini ditentukan sesuai dengan pengelompokan BKP yang tergolong mewah yang dikenai PPNBM. Dan untuk barang mewah yang diekspor atau dikonsumsi di luar negeri dikenai PPNBM dengan tarif 0%. Nah, tarif PPNBM ini dibagi menjadi kendaraan bermotor dan selain kendaraan bermotor. Untuk kendaraan bermotor sendiri, tarif PPNBM atas impor atau penyerahan kendaraan mewah ditentukan berdasarkan kapasitas isi silinder, konsumsi BBM atau tingkat emisi CO2, dan teknologi yang dipergunakan. Dan kendaraan bermotor yang dikenakan PPNBM dapat dikelompokkan dalam 4 kategori. Yang pertama, kendaraan bermotor angkutan orang, di mana untuk kendaraan bermotor angkutan orang yang kurang dari 10 orang dengan kapasitas 3.000 cc akan dikenakan PPNBM dengan tarif 15-40%. Dan jika kapasitasnya lebih dari 3.000 sampai 4.000 cc, maka akan dikenakan tarif PPNBM sebesar 40-70%. Dan untuk kendaraan bermotor angkutan orang mulai dari 10 sampai 15 orang dengan memiliki kapasitas 3.000 cc, tarif PPNBM-nya adalah 15-20%. Dan jika kapasitasnya lebih dari 3.000 cc dan 4.000 cc, maka tarifnya adalah 25-40%. Dan kategori yang kedua adalah kendaraan kabin ganda, di mana untuk kendaraan kabin ganda kapasitas sampai 3.000 cc dikenakan tarif 15%. Lalu untuk yang memiliki kapasitas lebih dari 3.000 cc sampai 4.000 cc akan dikenakan tarif 20-30%. Dan kategori yang ketiga adalah kendaraan roda 4 emisi karbon rendah. Di antaranya adalah low cost green car atau mobil full hybrid atau mild hybrid yang memiliki kapasitas silinder sampai 3.000 cc dikenakan tarif 15%. Di mana tarif 15% ini juga berlaku untuk kendaraan dengan teknologi flexi engine yang menggunakan bahan bakar biofuel 100. Lalu untuk kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc sampai 4.000 cc akan dikenakan tarif 20-30%. Lalu, untuk kendaraan battery electronic vehicle atau fuel electronic vehicle akan dikenakan tarif 20% dengan DPP 0% dari harga jual, dan tarif ini berlaku untuk kendaraan teknologi plug-in hybrid, tetapi DPP-nya adalah 1/3% dari harga jual. Dan kategori yang terakhir adalah kendaraan bermotor lainnya, di mana 50% untuk kendaraan khusus golf, lalu 60% untuk kendaraan roda 2 atau 3 dengan kapasitas silinder 250-500 cc atau kendaraan khusus salju, pantai, gunung, dan lain-lain. Lalu, 95% untuk kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 3.000 cc sampai 4.000 cc atau kendaraan roda 2 atau 3 dengan kapasitas lebih dari 500 cc, trailer, semi-trailer dengan tipe karavan. Lalu, tarif PPNBM selain kendaraan bermotor ada beberapa, yaitu 20% untuk hunian mewah dengan harga jual 30 miliar atau lebih. Sementara 40% adalah untuk balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak, serta peluru senjata api atau senjata api lainnya. Lalu 50% adalah untuk helikopter dan pesawat udara selain yang disebut dalam kelompok tarif 40%, serta senjata api dan senjata api lainnya. Dan 75% adalah untuk kapal pesiar mewah atau yacht. Nah, selanjutnya yaitu saat terutang PPNBM. Jadi, saat terutang PPNBM yaitu pertama saat penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan pengusaha yang menghasilkan. Dan menghasilkan ini maksudnya adalah merakit, memasak, mengemas, atau membotolkan. Selanjutnya, ada dalam daerah pabean Indonesia dan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan. Dan yang kedua adalah saat impor BKP yang tergolong mewah. Dan perlu diperhatikan bahwa prinsip pemungutan hanya satu kali saja pada saat terutang PPNBM, yaitu pada waktu penyerahan oleh pabrik atau produsen BKP yang tergolong mewah.
dan saat impor BKP yang tergolong mewah. Nah, selanjutnya yaitu tarif bea materai. Jadi, bea materai yang berlaku mulai 1 Januari 2021 menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 adalah 10.000. Jadi, materai tempel memiliki ciri umum dan ciri khusus. Ciri umumnya adalah memiliki gambar lambang negara Garuda Pancasila dan ada frasa materai tempel dan ada angka yang menunjukkan nilai nominal. Untuk ciri khususnya adalah adanya unsur pengaman yang terdapat pada desain, bahan, dan teknik cetak yang dapat bersifat terbuka, semi tertutup, di mana ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan ciri umum dan ciri khusus pada materai tempel serta pemberlakuannya diatur dalam peraturan menteri. Dan untuk materai elektronik memiliki kode unik dan keterangan tertentu yang akan diatur dalam peraturan menteri. Dan materai dalam bentuk lain yang ditetapkan oleh menteri merupakan materai yang dibuat dengan mesin teraan materai digital serta komputerisasi, teknologi percetakan, dan sistem atau teknologi lain, di mana ketentuan lebih lanjut mengenai materai dalam bentuk lain diatur dalam peraturan menteri. Nah, saat terhutang dari bea materai, yang pertama itu dokumen dibubuhi tanda tangan untuk surat perjanjian beserta rangkap, akta notaris beserta gross salinan, dan akta pejabat pembuat akta tanah beserta salinan dan kutipan. Yang kedua, dokumen selesai dibuat untuk berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak jangka panjang, dan nama dan dalam bentuk apapun. Lalu yang ketiga, dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa dokumen tersebut dibuat untuk keterangan, surat pernyataan, atau surat lain yang sejenis beserta rangkapnya. Lalu dokumen lelang dan dokumen yang menyatakan jumlah uang. Lalu yang keempat adalah dokumen diajukan ke pengadilan untuk dokumen yang digunakan sebagai alat bukti ke pengadilan. Lalu yang kelima, dokumen digunakan Indonesia untuk dokumen yang dibuat di luar negeri atau ditetapkan saat lain terhutangnya bea materai oleh menteri. Nah, faktur pajak. Faktur pajak ini adalah bukti pungutan pajak pengusaha kena pajak atau PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP atau penyerahan jasa kena pajak JKP. Ketika PKP menjual suatu barang atau jasa kena pajak, ia harus menerbitkan faktur pajak sebagai bukti telah memungut pajak dari orang yang telah membeli barang atau jasa kena pajak tersebut. Barang atau jasa kena pajak yang diperjualbelikan telah dikenai biaya pajak selain harga pokoknya. Lalu PKP sendiri adalah bisnis atau perusahaan ataupun pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau JKP yang dikenakan pajak pertambahan nilai. Dan PKP ini harus dikukuhkan terlebih dahulu oleh DJP dengan persyaratan tertentu. Dan faktur pajak yang dibuat oleh PKP untuk setiap penyerahan BKP atau JKP atau ekspor BKP tidak terwujud dan ekspor JKP. Nah, untuk jenis-jenis faktur pajak sendiri ada faktur pajak keluaran, faktur pajak masukan, faktur pajak pengganti, faktur pajak gabungan, faktur pajak digunggung, faktur pajak cacat, dan ada faktur pajak batal. Nah, dapat dilihat pada gambar tersebut adalah contoh dari faktur pajak, di mana nomor 1 menunjukkan hal yang harus diisi berupa keterangan dari pengusaha kena pajak dan pembeli BKP atau penerima JKP. Dan yang kedua berisi dengan nama BKP atau JKP beserta harga jual atau penggantian ataupun uang muka. Dan yang ketiga adalah perhitungan dari PPN itu sendiri atau PPNB itu sendiri. Nah, setelah tadi belajar tentang konsep, terus objek pajak, subjek pajak dari PPN dan PPNBM, sekarang saya akan membahas tentang cara perhitungan PPN dan PPNBM. Dimulai dari cara perhitungan PPN. Yang pertama, cara menghitung pajak pertambahan nilai yang terutang adalah dengan mengalihkan tarif pajak pertambahan nilai dengan dasar pengenaan pajak. Jadi, langsung mengalihkan tarif PPN saat ini itu dengan dasar pengenaan pajaknya. Jadi kan sekarang tarif PPN di Indonesia itu adalah 11%. Nah, tinggal mengalihkan 11% itu dengan dasar pengenaan pajak. Lalu selanjutnya, ada tambahan info, pajak pertambahan nilai yang terutang ini merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh pengusaha kena pajak. Bagi pengusaha kena pajak, pembeli merupakan pajak masukan. Jadi, seseorang atau badan yang memiliki usaha akan menarik PPN dari para customernya, para pembelinya. Dan PPN yang ditarik tersebut itu menjadi PPN keluaran bagi badan yang menariki dan bagi pengusaha kena pajak, pembeli merupakan pajak masukannya. Lalu ada perhitungan pajak keluaran dan pajak masukan.
PPN sama dengan pajak keluaran dikurangi pajak pemasukan. Pajak masukan. Pajak keluaran tersebut digunakan untuk menghitung penjualan dan pembelian setiap tahunnya. Lalu selanjutnya ada cara menghitung PPNBM. Secara garis besar, PPNBM ini tidak jauh berbeda dengan perhitungan PPN tadi, karena untuk menghitung PPNBM terutang ini hanya tinggal mengalihkan tarif pajak PPNBM yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya dengan dasar pengenaan pajak PPNBM-nya. Lalu di video ini juga saya akan membahas mengenai bea materai. Bea materai merupakan tarikan pajak untuk objek pajak berupa dokumen-dokumen penting. Nah, untuk bea materai ini tuh harganya bisa dibeli di mana saja, baik online maupun offline dengan harga 10.000. Ada perbedaan antara pembelian secara online dan offline. Jika pembelian secara offline, maka pembeli itu akan langsung membayarkan nominal 10.000 kepada penjual bea materai, sedangkan untuk penjualan secara online, bea materai ini akan ditariki nominalnya sesuai dengan jumlah transaksi yang ada. Jadi misal tadi kan harga bea materai itu 10.000. Nah, kalau misalkan di reksadana itu nominal 10.000 itu tadi akan dibagi dengan beberapa transaksi yang dilakukan oleh pembeli. Misalnya si pembeli itu menggunakan bea materai untuk 2 transaksi, maka setiap transaksi ini akan dinilai bea materai sebesar 5.000 dan 5.000. Tergantung perhitungan dari aplikasi. Cara membayar dan melaporkan PPN, PPNBM, dan bea materai. Waktu pembayaran PPN dan PPNBM. Yang pertama, PPN dan PPNBM yang dihitung sendiri oleh PKP harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai disampaikan. Yang kedua, PPN dan PPNBM yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP harus dibayar atau disetorkan sesuai batas waktu yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP tersebut. Yang ketiga, PPN atau PPNBM atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk. Dan apabila pembayaran bea masuk ditunda atau dibebaskan, maka harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen impor. Saat pelaporan PPN dan PPNBM, yang pertama, PPN dan PPNBM yang dihitung sendiri oleh PKP harus dilaporkan dalam SPT masa dan disampaikan kepada kantor pelayanan pajak setempat paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. PPN dan PPNBM yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP yang dilunasi segera dilaporkan ke KPP yang menerbitkan. Yang ketiga, PPN dan PPNBM yang pemungutannya dilakukan yang A. Bendahara pemerintah harus dilaporkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Yang B. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor harus dilaporkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sarana pembayaran penyetoran pajak yang pertama, untuk membayar atau menyetor PPN dan PPNBM digunakan formulir surat setoran pajak atau SSP yang tersedia di kantor-kantor pelayanan pajak dan kantor-kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan atau KP2KP di seluruh Indonesia. Yang kedua, surat setoran pajak menjadi lengkap dan sah apabila jumlah PPN dan PPNBM yang disetorkan telah sesuai dengan yang tercantum di dalam daftar nominatif wajib pajak yang dibuat oleh bank penerima pembayaran, kantor pos dan giro atau kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai penerimaan setoran.
Yang wajib membayar dan melapor PPN dan PPNBM adalah yang pertama, pengusaha kena pajak. Yang kedua, pemungut PPN dan PPNBM adalah yang A. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, B. Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah, C. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Bayaran bea materai. Pada penyetoran yang pertama, gunakan surat setoran pajak atau kode billing untuk melakukan suatu pembayaran. Yang kedua, pembayaran harus dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pelaporan bea materai. Untuk langkah pertama, login ke sistem. Yang pertama, kunjungi situs web yang tertera pada PPT berikut. Yang kedua, masukkan NPWP, kata sandi, dan kode keamanan, lalu klik login. Langkah kedua, dibuatnya SPT. Yang pertama, di halaman beranda, masukkan tahun pajak dan masa pajak yang ingin dilaporkan, kemudian tekan buat SPT. Selanjutnya, isi formulir. Yang pertama, lengkapi halaman induk SPT dengan informasi pemungut dan objek bea materai. Yang kedua, isi lampiran pertama untuk dokumen yang dikenakan materai dan lampiran yang kedua untuk pemungutan menggunakan materai elektronik. Simpan dan kirim SPT. Yang pertama, setelah semua data diisi, lalu tekan simpan draft. Yang kedua, membuat kode billing untuk membayar dan pastikan statusnya sudah dibayar. Yang ketiga, kirim SPT dengan menekan kirim SPT dan melengkapi tanda tangan elektronik. Batas waktu pelaporan. Yang pertama, pelaporan harus dilakukan paling lambat pada tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 1 tentang PPN, PPNB, dan bea materai. Untuk perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.